Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasid Azim. Saya dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas C. Di sini di video hari ini saya akan menjelaskan tentang tema kurikulum pembelajaran Quran dan Hadis. Oke. Sebelum kita masuk ke pembahasan kurikulum pembelajaran Al-Quran dan Hadis, kita harus memahami dulu apa itu definisi dari kurikulum pembelajaran. Definisi dari kurikulum pembelajaran adalah rencana yang berisi tujuan, materi, metode pengajaran, evaluasi, dan sumber daya yang akan digunakan dalam proses pendidikan. Kurikulum merupakan salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Jadi kalau bahasa ini seperti halnya dalam itu harus ada step by step. Jadi supaya ada pembahasan yang bagus. Terus fungsi dari kurikulum itu apa sih gitu kan? Fungsi kurikulum itu apa? Ada 4, teman-teman. Yang pertama, sebagai landasan yang memberikan arah dan tujuan pendidikan. Terus yang kedua, membantu siswa memahami sistem pendidikan yang ditetapkan. Jadi ya seperti yang saya sebutkan gitu. Yang nomor 2. Jadi supaya si anak itu paham ya apa yang akan kita berikan, apa yang kita akan berikan materi dan materi itu. Ya seperti halnya di pondok ada pembelajaran nahwu gitu. Kan ada ilmu kalam, terus mengetahui kalimat, terus i'rab, terus pembagian i'rab gitu. Nah, sekarang anak kelas 2 ada pembelajaran nahwu, dia langsung menuju ke i'rab gitu. Jadi kan sesuatu yang aneh gitu. Jadi harus ada step by step. Itu dari kurikulum sendiri. Terus yang ketiga, memeratakan pendidikan di suatu negara. Terus yang keempat, terakhir, membimbing dan mendidik siswa agar menjadi pribadi yang cerdas, berpengetahuan tinggi, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan siap dalam kehidupan bermasyarakat. Itu dari definisi atau pengertian kurikulum pembelajaran. Terus yang terakhir yang kita akan bahas yaitu kurikulum pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Terus materi selanjutnya, perkembangan kurikulum pendidikan di Indonesia dari periode ke periode, dari abad pertama sampai sekarang. Bagaimana kurikulum bisa berubah? Mungkin teman-teman ada pertanyaan, itu bagaimana sih kurikulum itu bisa berubah? Suatu perubahan yang direncanakan oleh pihak atasan, kemudian diturunkan kepada instansi bawahan sampai kepada guru-guru atas inisiatif para administrator. Terus dimulai dari akar, yakni dari pihak guru atau sekolah secara individual dengan harapan agar meluas ke sekolah lainnya. Tapi dalam hal kurikulum sendiri itu tergantung dari peraturan atau kesetujuan sekolah masing-masing. Tapi dari pemerintah yang menetapkan ini ada kurikulum. Terus dari kurikulum pertama yaitu dari kurikulum tahun 1947, itu zaman-zaman kolonial Belanda, terus zaman-zaman Jepang. Mungkin kita bisa tahu sekolah SR, sekolah rakyat gitu. Terus yang kedua, masa periode kedua kurikulum 1952, sama di situ masih zaman-zaman kolonial Belanda, tapi di situ ditambahkan ada pendidikan jasmani. Terus yang ketiga kurikulum 1964, terus kurikulum 1968, terus kurikulum 1975, terus kurikulum 1984, sampai ke kurikulum sekarang yaitu kurikulum 2022, yaitu kurikulum yang kita sering dengarkan, yaitu adalah kurikulum merdeka. Itulah yang harus teman-teman tahu ya.
Kurikulum tidaklah terus-menerus dirubah, melainkan terus-menerus dikembangkan. Bebas berarti di sini kan yang pertama saya sebutkan itu. Bebas itu masuknya ke kebijakan dari sekolah masing-masing. Apakah mau pakai kurikulum 2022, apakah mau pakai kurikulum 2013, memang enggak. Karena perkembangan kurikulum bukan semata-mata hanya karena pergantian sistem pemerintah, namun menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi kurikulum ini berkaitan dengan zaman gitu. Jadi, seperti itu. Ya mungkin itu saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.